Tirsa, kamu tahu nggak siapa yang mengasihi kita semua tanpa pilih kasih? Aku tahu, pasti Tuhan Yesus. Iya. Oh iya, kita mau belajar lagunya enggak? Mau dong. Yuk kita sama-sama memuji Tuhan. Yuk. Shalom Papa, Mama, dan adik-adik. Sebelum kita memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Oke, luar biasa. Nah, saat ini kita berjumpa lagi dalam ibadah anak sekolah minggu Jemaat Sion Winangun. Dan sebelum kita akan mulaikan ibadah kita di pagi hari ini, kita akan buka dengan doa. Sebelumnya Inci undang kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, Tuhanku satu. Tuhanku satu, namanya Yesus, Juru Selamatku, namanya Yesus, Dia nomor satu dalam hatiku. Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik sekalian, kita ambil sikap berdoa, kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini Tuhan, kami anak-anak sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah maupun yang berada di gereja, kami sudah siap untuk beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Tuhan Allah Bapa dalam surga, Engkau terus berkati kami, baik guru-guru sekolah minggu yang bertugas di pagi hari ini, kiranya Engkau berkati kami semua, dan juga anak-anak sekolah minggu bersama orang tua dan guru-guru sekolah minggu yang ada di rumah. Kiranya Engkau berkati kami terus Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah di pagi hari ini dengan segala baik. Tuhan Yesus, kami berdoa bagi Enci Pendeta yang akan membawakan firman Tuhan sebentar. Kiranya Engkau tutup bungkus dia dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar supaya dia boleh bercerita hanya seturut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, ibadah kami di pagi hari ini, kami hanya serahkan dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Ini doa kami Tuhan, ini ucapan syukur kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik sekalian, saat ini kita akan masuk dalam puji-pujian, dan masih tetap berdiri adik-adik, kita akan menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita akan menyanyi dengan gerakan, dan gerakan kita ikuti enci-enci yang ada di gereja. Nah saat ini kita akan menyanyi bersama-sama, cuip-cuip pam-pam-pam. Masih ingat tuh gerakan semua? Orang ikut semua tuh enci-enci yang ada di sini. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Cuip, 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 pam, pam, pam. Ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Oh, ya, 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 ya. Ya, ya,
cuip pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Oh ya 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 ya. Ya ya ya. Adik-adik masih semangat? Pasti. Encik lihat dari sini semua masih semangat. Kita angkat satu pujian lagi. Aku istimewa. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus. Ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Yeay. Nah adik-adik kita angkat satu pujian lagi. Happy Yaya, happy Yaya. Semangat adik-adik. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Nah, adik-adik, saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Encik Pendeta Dorin. Tapi sebelumnya kita akan mendengarkan gerak dan lagu yang akan dibawakan oleh teman kita Eletea Manopo, yang pada saat ini dia bersyukur kepada Tuhan karena saat ini dia boleh ditambahkan usia 1 tahun dan boleh genap menjadi 8 tahun. Dan sebagai ungkapan syukur, dia akan membawakan gerak dan lagu. Kita saksikan bersama-sama. I want to
Nah, adik-adik sekalian, tadi kita sudah menyaksikan gerak dan lagu yang dibawakan oleh adik Eletea. Nah, saat ini kita akan membaca dan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, Ku ingin firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin tumbuh subur berbuah lebat, Yesus sayang padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin tumbuh subur berbuah lebat, Yesus sayang padaku. Shalom adik-adik, selamat berjumpa di hari Minggu ini. Kembali lagi kita mensyukuri segala berkat yang telah Tuhan Yesus anugerahkan dalam torang pehidup. Kita ada bersama lewat ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Sion Winangun. Dan kita pun juga rindu untuk disapa lewat kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya adik-adik, kita akan berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kunci tangan adik-adik, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami sangat bersyukur dan bersukacita karena di minggu pertama di bulan Oktober, kembali lagi kami boleh berjumpa lewat persekutuan ibadah sekolah minggu. Walaupun kami masih ada lewat ibadah sekolah minggu di rumah masing-masing, tapi kami percaya Tuhan Yesus tetap menyertai dan memberkati kami semua. Dan saat ini Tuhan, kami rindu sapaan Tuhan lewat firman yang memberikan kami kekuatan. Teman kami Eletea Manopo akan membaca bagian firman, diberkatilah dan dikuduskan. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik, di hari ini ada teman kita Eletea Manopo akan membaca bagian firman Tuhan. Dan bukan kebetulan di hari ini pun juga Eletea Manopo Tuhan Yesus anugerahkan usia yang baru 8 tahun. Pembacaan firman Tuhan adik-adik dalam Injil Matius 17 ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Si pendeta ulangi lagi, Injil Matius pasal 17 ayat 24 hingga ayat yang ke-27. Mari adik-adik yang boleh baca Alkitab, sama-sama baca Alkitab dengan teman kita Eletea Manopo. Matius pasal 17 ayat 24 sampai 27. Yesus membayar bea untuk bait Allah. Ketika Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum, datanglah pengumt bea bait Allah kepada Petrus dan berkata, "Apakah gurumu tidak membayar bea 2 dirham itu?" Jawabannya, "Memang membayar." Dan ketika Petrus masuk rumah, Yesus mendahuluinya dengan pertanyaan,
Apakah pendapatmu, Simon? Dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak? Dari rakyatnya atau dari orang asing? Jawab Petrus, dari orang asing. Maka kata Yesus kepadanya, jadi bebaslah rakyatnya. Tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka bagiku dan bagimu juga. Terima kasih. Dari bacaan Alkitab, si pendeta ada cerita. Ya. Siapa yang suka dengar cerita? Yang pasti semua suka dengar cerita. Si pendeta permisi untuk membuka masker supaya suara si pendeta semua dapat dengar. Ya adik-adik yang dikasihi diberkati Tuhan, si pendeta mau tanya. Sebelum pandemi COVID-19, yang pasti torang bisa pasiar ke sana kemari. Torang boleh ke mall. Si pendeta ulangi lagi, sebelum pandemi COVID-19. Torang masih bebas kan adik-adik? Boleh ke sana kemari. Tidak ada larangan. Yang pasti torang bisa ke mall. Lalu di mall ada tempat bermain. Apa kote adik-adik? Tempat bermain di mall apa adik-adik? Iya. L apa? Kebetulan ada L di sini. Apa kote L? Di mall tempat bermain apa? Times Zone. Iya. Iya. So lupa semua Kang. Karena so hampir 2 tahun torang nyada pernah ke mall. Iya toh? Iya. Torang enggak pernah ke mall. Jadi waktu si pendeta tanya, so lupa semua. Sampai teman kita L juga so lupa. Di mall ada tempat bermain apa Kang? Ya, ada Time Zone. Ya. Biasanya sebelum torang mau bermain adik-adik, ya adik-adik, biasanya sebelum torang mau bermain ataupun juga mungkin adik-adik sebelum pandemi COVID-19, ada yang suka pi berenang, iya Kang? Ada yang suka pi berenang. Jadi sebelum torang bermain, sebelum torang berenang, yang pasti mama dan papa harus apa adik-adik? Iya, harus bayar lebih dulu. Ya. Harus membayar lebih dulu. Baik di tempat bermain maupun di tempat berenang. Mama dan papa harus bayar lebih dulu. Karena uang yang dibayar mama dan papa nantinya akan digunakan oleh pemiliknya buat merawat tempat bermain ataupun juga perawatan kolam renang. Nah, dengar sini adik-adik. Kisah ini pun juga adik-adik terjadi saat Tuhan Yesus dan murid-muridnya berada di Kapernaum. Sesuai dengan pembacaan yang sudah dibaca oleh El. Maka datanglah seorang pemungut uang untuk bait Allah kepada Petrus. Petrus ini siapa adik-adik? Iya, Petrus adalah murid Tuhan Yesus. Jadi
Di bait Allah itu ada seorang pemungut uang. Ia datang kepada Petrus, sang murid Tuhan Yesus, dan dia berkata, "Apakah gurumu tidak membayar uang untuk masuk ke bait Allah ini?" Adik-adik, apa jawab Petrus? Petrus menjawab orang itu, "Tentu saja guru membayar." Lalu adik-adik, ketika Petrus masuk rumah, ia berjumpa lagi dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus kemudian bertanya, "Simon, dari siapakah raja-raja dunia ini memungut bea dan pajak?" Ini pertanyaan Tuhan Yesus kepada Petrus, adik-adik. Apakah dari rakyatnya atau dari orang asing? Simon Petrus menjawab, adik-adik, tentu saja dari orang asing. Dan Tuhan Yesus pun berkata, "Jadi bebaslah rakyatnya." Sang Petrus, murid Tuhan Yesus ini, dia mulai bingung, adik-adik. Petrus menjadi bingung karena baru saja dia berkata kepada petugas bait Allah bahwa Yesus juga akan membayar uang masuk. Tetapi tiba-tiba adik-adik, Yesus berkata, supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka. Pergilah memancing ke danau. Ingat Petrus, ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya. Maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah uang itu dan bayarlah kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. Petrus kan kaget, adik-adik. Petrus kaget dengan dengar perintah dari Tuhan Yesus. Sehingga dia bertanya, apa? Memancing ikan? Memang pekerjaan memancing adalah tugas daripada Petrus, adik-adik. Sebab ia adalah seorang nelayan. Tetapi yang menjadi Petrus bingung, apakah mungkin menangkap ikan dan di dalam mulutnya akan ada uang. Adik-adik, Petrus menjadi heran. Dan ia pun juga ragu-ragu. Karena apa, adik-adik? Soal memancing ikan ia tahu. Tapi di dalam mulut ikan ada uang. Pasti ini menjadi kebingungan. Tetapi adik-adik, karena Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang taat. Petrus adalah murid Tuhan Yesus yang taat. Maka Petrus pergi juga memancing ikan. Dan ketika Petrus melemparkan kailnya, tidak berapa lama adik-adik, ada seekor ikan memakan umpan di kail alat pancing Petrus. Maka pasti ia hatinya senang. Kalau adik-adik memancing dan dapat ikan pasti sangat senang. Itulah juga yang dirasakan oleh Petrus, adik-adik. Mata Petrus terbelalak. Karena apa yang terjadi, adik-adik? Di dalam mulut ikan itu ada 1 koin uang perak. Ternyata benar perkataan Yesus, adik-adik. Ikan pun taat pada perkataan Yesus. Karena ikan itu membawakan uang sebagaimana yang Yesus sampaikan kepada Petrus. Ini memang sungguh sangat ajaib, adik-adik. Ikan pun mengerti perintah Yesus.
dan juga taat pada apa yang dikatakan Yesus. Sehingga pelajaran kita yang ke-40 di pelajaran yang baru ini dalam Injil Matius pasal 17 pada ayat yang ke-27 dengan tema mempercayai kehebatan Yesus. Karena apa adik-adik? Yesus berkuasa atas binatang. Mari adik-adik kita kembali lagi belajar. Belajar dari bagian Alkitab ini adik-adik bahwa kisah Yesus dan Petrus di Kapernaum ini menggambarkan bahwa sungguh luar biasa kuasa Yesus atas semua yang ada di dunia ini. Semua yang ada di kolong langit ini. Tetapi Yesus tetap mengikuti aturan-aturan yang berlaku pada saat itu. Aturannya apa adik-adik? Dengan tetap membayar bea 2 dirham per orang. Agar Yesus dan Petrus tidak menjadi batu sandungan bagi banyak orang. Sehingga lewat kuasa yang dimiliki oleh Yesus, 4 dirham didapat dari mulut ikan yang merupakan hasil tangkapan pertama daripada Petrus pada pancingnya yang pertama. Ini sesuai dengan perintah Yesus dan kemudian mereka membayar kepada petugas bait Allah. Adik-adik, inilah keteladanan. Inilah kehebatan dan kuasa Yesus sungguh nampak dalam kisah lewat Injil Matius 17 pada ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-27 ini adik-adik. Apa yang harus kita terima dan apa yang harus kita maknai dari bacaan ini dan juga cerita ini adik-adik. Si pendeta mau bilang kepada adik-adik bahwa sebagai anak-anak Tuhan adalah tugas orang semua mengikuti keteladanan yang Yesus nampakkan dalam kisah dan selalu percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa adik-adik? Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berkuasa sehingga Ia mampu melakukan segala sesuatu yang Ia inginkan. Karena Ia Maha Kuasa. Ia memberikan orang hidup. Ia memberikan kita sukacita. Ia memberikan kita kepintaran. Ia menyembuhkan adik-adik ketika orang ada dalam berbagai-bagai penderitaan sakit. Dan Ia pun juga memberikan adik-adik kepintaran. Ia memberikan hikmat. Itulah Yesus yang Maha Kuasa. Nyatanya adik-adik dalam kisah ini pun juga. Ikan pun taat pada perkataan nubuatan Yesus. Dan dengan nubuat itu Yesus tetap membayar pajak. Yesus tidak pernah sombong adik-adik. Walaupun Ia penuh kuasa. Sehingga ini pun juga menjadi pembelajaran untuk adik-adik. Kalau orang memiliki segala sesuatu atau orang memiliki sesuatu, jangan orang sombong. Yesus yang Maha Kuasa, Ia tidak pernah sombong. Inilah yang harus orang lakukan dalam kehidupan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Adik-adik, si pendeta mau tanya ada satu pertanyaan. Adik-adik kalau jawab ini pertanyaan ini, biasa adik-adik suka apa Kang? Coklat, iya. Jadi siapa yang cepat untuk menjawab? Dua orang yang cepat untuk menjawab. Tunggu nanti Nci Evi berjalan kasih tuh coklat. Nci pendeta akan siapkan coklat. Ya.
Pendeta tahu kalau memang adik-adik suka coklat. Pertanyaannya ini adik-adik hanya satu pertanyaan. 2 yang cepat menjawab, maka itulah dia akan diberikan hadiah coklat. Pertanyaan adalah, terdapat di manakah cerita hari ini? Ulangi lagi. Terdapat di manakah cerita hari ini? Iya, terima kasih adik-adik. Itu pertanyaan yang hanya dibutuhkan 2 orang yang cepat untuk menjawab. Satu Korintus 3 ayat 16. Tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 16. Terima kasih. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? 1 Korintus 3 ayat 16. Ya adik-adik, yang pasti setiap ibadah sekolah minggu ada ayat-ayat hafalan. Bagi adik-adik yang selalu rajin tiap minggu mengirimkan ayat hafalan lewat video, minggu yang lalu Enci Omi sudah kasih ayat hafalan dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Sekarang adik-adik, ayat hafalan kita dalam bacaan Injil Matius 17 ayat 27a. Tetapi supaya kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka. Matius 17 ayat 27a. Si pendeta ulangi lagi ayat hafalan kita di minggu ini. Matius 17 ayat 27a. Tetapi supaya kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka. Matius 17 ayat 27a. Demikianlah ayat hafalan kita adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Nah, adik-adik sekalian, tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan, sudah menghafal ayat hafalan, dan saat ini kita akan memberikan persembahan. Enci informasikan kepada adik-adik, jika ada persembahan boleh dikumpulkan kepada guru-guru sekolah minggu yang ada di kolom masing-masing dan diteruskan kepada Enci Bendahara, Enci Imelda Sepang. Enci Imelda Sepang. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian, DIAKONIA, Diakonia. DIAKONIA, DIAKONIA, memberi persembahan dengan sukacita, itulah diakonia. Apa arti diakonia? Apa arti diakonia? Memberi persembahan dengan sukacita, itulah diakonia.
kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Terima kasih. Nah, adik-adik sekalian, saat ini kita akan masuk dalam doa tutup. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian, Yesus Sahabatku. Bagiku besar kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti, bukan ingat selalu Yesus. Adik-adik, torang so dengar cerita, torang so kasih persembahan, dan torang juga ada dalam puji-pujian. Sekarang torang mau berdoa adik-adik. Yang pasti Inci Pendeta tahu bahwa semua torang tahu bagaimana sikap berdoa. Kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kembali lagi kami tetap bersyukur atas perjumpaan yang telah Tuhan buat di hari Minggu ini, 3 Oktober 2021. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami sudah berdoa. Dan kami juga telah membaca bagian firman dan dengar cerita. Kami telah memberikan persembahan syukur. Walaupun sampai saat ini ibadah dilaksanakan di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya kasih dan berkat Tuhan, sukacita dan kebahagiaan menjadi milik adik-adik sekolah minggu Jemaat Gemim Sioninangun dari kolom 1 sampai kolom 18. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk semua kami yang boleh menikmati akan persekutuan di ibadah sekolah minggu. Baik adik-adik yang ada di rumah masing-masing, guru-guru sekolah minggu, mama, papa, oma, opa, kakak adik kami. Kiranya keberkatan menjadi bahagian untuk kami nikmati. Untuk semua adik-adik sekolah minggu, kiranya Tuhan tetap memberkati mereka. Keteladanan yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus, itulah yang menjadi bahagian untuk kami nikmati. Kami tidak akan pernah sombong kalau kami memiliki sesuatu yang lebih. Karena Tuhan Yesus yang Maha Kuasa pun juga tidak pernah menampilkan dirinya bahwa dia hebat. Tetapi kehebatan itulah yang dinyatakan dalam setiap kehidupan, dalam setiap kerja pelayanan yang Tuhan Yesus lakukan. Kami berdoa untuk orang-orang tua kami, mama dan papa, yang tetap berusaha bertanggung jawab di tengah-tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberikan sehat, kuat, sukacita, umur panjang bagi orang-orang tua kami. Tuhan Yesus juga memberkati kami semua sebagai anak-anak sekolah minggu. Di tengah-tengah kami mengejar cita-cita dan masa depan kami masing-masing. Keberkatan dalam hidup kami, kepintaran, kesetiaan menjadi bahagian untuk kami nikmati. Saat ini pun juga kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin ada dalam kelemahan oleh karena berbagai penderitaan sakit yang mereka alami.
ataupun juga guru-guru sekolah minggu, ataupun juga orang tua kami. Engkau yang punya kuasa, Engkau pun juga akan memulihkan setiap keadaan ketika kami ada dalam penderitaan sakit. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang bersyukur di hari ini atau sepanjang minggu yang berjalan ini. Oleh karena Tuhan Yesus menambahkan setahun usia, baik teman-teman sekolah minggu maupun guru-guru sekolah minggu, kasih dan berkat Tuhan melimpah ketika sukacita dan kebahagiaan panjang umur menjadi bahagian untuk kami nikmati. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua kami, komisi anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dari kolom 1 sampai kolom 18. Bagian Cipenatua Dr. Olive, dalam kesaksian pelayanan, kiranya Tuhan memberkati kami semua. Kekuatan, kesehatan, sukacita melayani, menjadi bahagian untuk kami melaksanakan tugas pelayanan dan tanggung jawab yang telah Tuhan Yesus percayakan bagi kami. Kami juga berdoa sepanjang minggu yang akan kami lewati ini, Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami. Kasih setia dan kasih karunia menjadi bahagian untuk kami nikmati. Terima kasih Tuhan. Kami juga sebagai anak-anak sekolah minggu turut mendoakan pemerintah bangsa dan negara kami. Ketika kami masih ada dalam situasi pandemi COVID-19, kami diberikan kesadaran untuk taat protokol kesehatan. Walaupun kami masih kecil, kami tetap diberikan tanggung jawab untuk tetap rajin mencuci tangan, kami tetap memakai masker, kan kami pun juga menjauhi segala kerumunan yang terjadi di lingkungan di mana kami berada. Inilah doa kami Tuhan. Kami tetap taat untuk membaca firman Tuhan, kami juga tetap taat untuk berdoa agar pemulihan sempurna tetap Tuhan Yesus anugerahkan bagi sekalian kami. Inilah doa kami, inilah permohonan kami dan syukur kami yang hanya kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa bersama dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik sekalian, sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita angkat satu pujian, Yesus itulah satu-satunya. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di sorga. Sekali lagi, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upah-Mu besar di surga. Adik-adik, kita akan menerima berkat Tuhan, lagu berkat anugerah Tuhan kita.
Nah, adik-adik sekalian, demikianlah ibadah kita di pagi hari ini telah selesai, dan kiranya apa yang sudah kita lakukan saat ini semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan enci-enci yang hadir pada saat ini bersama dengan Ibu Pendeta mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom.